Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tahapan perkembangan gambar anak. Tahapan perkembangan gambar anak pertama dilatar belakangi, yaitu bahwa secara umum karya seni rupa anak itu bersifat ekspresif dan dinamis, di mana apa yang digambarkannya itu mencerminkan pribadinya, mengungkapkan apa yang diketahuinya, dan tidak menggambarkan sesuai dengan kenyataan. Nah, tujuan kita mempelajari tentang perkembangan gambar anak di sini salah satunya adalah agar kita bisa memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ataupun sesuai dengan usia anak. Nah, perkembangan gambar anak ini banyak sekali teori yang menjelaskan mengenai tahapan perkembangan gambar anak. Nah, di sini saya mengambil salah satu teori perkembangan gambar anak menurut Victor Lowenfeld dan Lambert Brittain. Nah, teori ini membagi periode perkembangan gambar anak menjadi 6 periode. Yang pertama, nah di sini yaitu periode mencoreng untuk anak usia 2 sampai 4 tahun. Kemudian yang kedua, periode prabagan. Periode prabagan untuk anak usia 4 sampai 7 tahun. Yang berikutnya periode bagan. Periode bagan usia 7 sampai 9 tahun. Kemudian periode realisme awal usia 9 sampai 12 tahun. Periode naturalisme semu usia 12 sampai 14 tahun, dan yang terakhir periode penentuan usia 14 sampai 17 tahun. Nah, menurut teori ini bahwa anak usia 2 sampai 17 tahun itu masih masuk ke dalam rentan usia gambar anak. Seperti itu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Pertama, untuk periode mencoreng usia 2 sampai 4 tahun. Nah, pada periode ini aktivitas motorik yang terwujud dalam goresan tebal tipis dengan arah yang belum terkendali dan warna yang tidak begitu penting. Unsur garis sangat dominan dengan arah yang tidak beraturan dan terkesan acak-acakan. Nah, ini adalah periode awal perkembangan gambar anak, ya. Jadi hanya bersifat ataupun visualnya berupa garis yang tidak beraturan di sini, ya. Istilah yang sering kita dengar yaitu gambar benang kusut, ya. Nah, di sini biasanya anak usia 2 sampai 4 tahun itu kalau di rumah biasanya suka mencoret-coret tembok gitu, ya, dengan garis-garis yang arah garisnya ini tidak beraturan dan terkesan acak-acakan gitu, ya. Nah, kalau ini sudah mulai ada upaya atau usaha untuk membuat sebuah bentuk, ya. Di sini sudah mulai lebih terkendali. Nah, karena ini ada perkembangan, ya, antara usia 2 sampai 4 tahun. Kemudian yang berikutnya periode prabagan usia 4 sampai 7 tahun. Nah, ini usia anak TK, ya, dan masuk ke sekolah dasar kelas awal. Nah, anak sudah mulai menggambar bentuk-bentuk yang berhubungan dengan dunia sekitarnya. Nah, misalnya manusia, rumah, pohon, ya, meskipun dalam segi visual itu masih terkesan aneh, ya, kalau kita berpatokan pada bentuk atau objek aslinya, ya. Nah, tetapi di sini sudah mulai ada upaya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kepala, gitu, ya, kemudian badan, tangan, kaki, nah sudah mulai lengkap meskipun dari segi proporsi masih belum sempurna ini, ya. Nah, ini rambutnya sudah mulai ada usaha untuk digambar, tangan, ya, meskipun memang belum begitu sempurna gitu, ya. Tapi ini sudah mulai ada upaya membentuk sebuah objek. Kemudian periode berikutnya yaitu periode bagan usia 7 sampai 9 tahun. Nah, ini sudah mulai ada pengembangan dari periode masa bagan, di mana bentuk sudah mulai tampak lebih jelas. Anak mulai menggambar objek yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Kemudian sudah mulai ada konsep ruang. Nah, dilihat dengan adanya pengaturan atau hubungan antar objek dan ruang. Adanya garis dasar tempat objek dan benda itu berdiri. Nah, contoh misalnya kita lihat gambar di sini. Nah, di sini ada satu garis. Ini menunjukkan bahwa ini adalah jalan.
gitu ya. Ini jalan, kemudian di atasnya ada kendaraan atau mobil yang sedang melintas, seperti itu ya. Kemudian sudah mulai ada hubungan antar objek, misalkan ini ada kereta api, nah berarti dia berjalan di atas rel ya. Kemudian ada satu bangunan seperti rumah, tetapi di depannya ada objek bendera, nah ini menunjukkan ini adalah sekolah, seperti itu ya. Jadi sudah mulai ada hubungan. Kemudian di sini rumah ya, rumah ada pintunya, kemudian di dalamnya ada kursi, ada meja, ada gelas ya, kemudian ada matahari, awan, nah seperti itu. Jadi sudah mulai ada hubungan, meskipun kalau kita perhatikan dari segi warna kemudian bentuk ini masih belum sempurna ya, atau belum menyerupai bentuk aslinya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, periode realisme awal, usia 9-12 tahun. Nah, pada periode realisme awal, nah, karya anak sudah mulai menyerupai kenyataan. Mulai terlihat karakter laki-laki dan perempuan, warna mulai diperhatikan sesuai dengan objek aslinya. Kemudian belum begitu menguasai proporsi dan adanya gejala kesenangan umum. Anak perempuan cenderung menggambar bunga, anak laki-laki menggambar mobil, robot, seperti itu ya. Jadi sudah mulai ada kecenderungan antara objek yang dipilih oleh anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemudian warna ya, warna sudah mulai diperhatikan. Di sini kita lihat bunga itu berwarna merah, kemudian daun berwarna hijau. Di sini rumah sudah mulai tidak digambarkan isinya ya, tapi bentuknya sudah mulai ada mulai membentuk seperti aslinya ya. Kemudian yang berikutnya, periode naturalisme semu, usia 12-14 tahun. Nah, di sini anak sudah mulai bisa berimajinasi, kemudian membuat sebuah gambar yang bertema. Nah, nanti akan muncul di sini perbedaan anak-anak bertipe haptik dengan tipe visual. Ini nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Di sini proporsi sudah mulai meningkat, kemudian unsur ruang dan tadi ya, tema. Jadi adanya kesadaran gambar, mulai muncul kesan ruang, kemudian bisa menceritakan sesuatu atau pesan yang ingin disampaikan dari gambar yang dibuatnya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi sudah mulai ada objek-objeknya lebih kompleks, lebih banyak dan saling berhubungan. Seperti ini. Kemudian berikutnya, periode penentuan. Ini usia anak 14-17 tahun. Nah, di sini sudah mulai anak memiliki yang dinamakan dengan kesadaran ya, atau kesadaran diri akan kemampuannya. Nah, anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang, tetapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni rupa, apalagi tanpa bimbingan. Nah, di sini anak sudah mulai yang 14-17 tahun ini berarti anak usia SMP ya, menginjak ke SMA gitu ya. Nah, biasanya anak yang merasa ketika dia menggambarnya itu timbul rasa senang, nah itu akan cenderung dia akan melanjutkan atau mengembangkan gambarnya. Tapi kalau yang merasa tidak bisa menggambar, nah dia kecenderungannya akan meninggalkan kegiatan menggambar seperti itu. Itu pada periode penentuan. Oke ya, itu mengenai periode permainan gambar anak. Nah, berikutnya ada tipe gambar anak. Nah, tipe gambar anak dibagi dua, yaitu tipe visual dan tipe haptik. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai tipe visual. Nah, tipe visual ini gambar anak yang menunjukkan kecenderungan bentuk yang lebih visual realistis ya, atau memperlihatkan kemiripan bentuk gambar sesuai objek yang dilihatnya. Kemudian gambar yang diungkapkan mementingkan kesamaan karya dengan bentuk yang dilihatnya. Kemudian penguasaan ruang lebih baik, kemudian penggunaan warna dan sebagainya itu betul-betul sesuai dengan objek yang dilihatnya. Contoh misalkan, nah di sini contoh anak gambar tipe visual, dia akan menggambarkan suatu kondisi di mana sesuatu yang dia gambarkan itu memang adalah nyata, gitu ya, sesuai dengan bentuk aslinya. Contoh misalkan pohon dahannya berwarna coklat, kemudian daunnya berwarna hijau. Kemudian di sini ada
manusia, proporsinya sesuai dengan ukuran rumah, jadi dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Itu contoh gambar anak yang tipe visual. Kemudian yang kedua, tipe haptik. Nah, kalau tipe haptik di sini lebih kecenderungannya lebih kepada visual emosional atau subjektif. Jadi lebih terkesan gambarnya itu imajinatif. Ya, dia tidak perlu melihat bentuk aslinya, tapi bisa menciptakan objek yang memang betul-betul berasal dari imajinasinya. Ya, contoh misalkan, nah, dia membuat sebuah objek hewan yang sebetulnya ya kita tidak tahu itu ya hewan apa yang dibuatnya, seperti itu. Kemudian pemilihan warna juga sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, tidak sesuai dengan apa yang kenyataan atau apa yang dia lihat, seperti itu, yaitu gambar anak tipe haptik. Kemudian dalam gambar anak juga ada beberapa gejala gitu yang timbul, ya, yang bisa kita amati, yang bisa kita lihat dari gambar anak. Nah, apa saja gejala-gejalanya? Pertama, ada yang dinamakan dengan idioplastis. Nah, idioplastis adalah gambar objek yang dibuat tembus pandang berdimensi ruang. Nah, yang lebih bisa kita lihat di sini, gambar rumah itu tampak luar dengan semua perabotan di dalamnya itu digambarkan. Jadi seakan-akan ini tidak ada dinding. Hal itu dibuat berdasarkan apa yang dilihat si penggambar tentang benda-benda yang ada di dalam ruangan. Nah, dia berpikir bahwa yang namanya rumah itu pasti di dalamnya ada kursi, ada meja, ya. Kemudian ada minuman, ada gelas. Nah, tapi itu semua digambarkan. Jadi seolah-olah tembus pandang, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan idioplastis. Kemudian yang kedua, gejala stereotip. Nah, stereotip ini adalah menggambarkan objek yang sama yang dibuat berulang-ulang. Nah, contoh seperti ini. Ya, ini yang dinamakan dengan stereotip. Jadi ada objek yang sama dibuat berulang-ulang. Ini. Kemudian yang berikutnya ada deminesi atau istilah keilmuannya disebut dengan perspektif, yaitu menggambarkan objek sesuai dengan jarak pandangan mata. Objek yang jauh akan dibuat lebih kecil dibandingkan dengan objek yang dekat dengan si penggambar. Nah, contoh sederhananya kalau kita melihat sebuah gambar anak, biasanya bentuk objeknya berupa pemandangan. Nah, kalau dia buat jalan seperti ini, di mana jalan yang paling ujung jauh dari si pengamat ini akan dibuat semakin kecil. Ini ya. Begitupun dengan pohon. Nah, kalau ada dibuat gambar seperti ini yang ukuran jalannya semakin jauh semakin mengecil, nah itu termasuk ke dalam gejala deminesi atau perspektif. Nah, itu salah satu gejala yang timbul dalam perkembangan gambar anak. Baik, terima kasih. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas atau ada ditanyakan, silahkan nanti kita bisa berdiskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.